speaking, improve their speaking like exactly today. So I really happy for them. That's the good thing happening to me today. Okay, so teman-teman boleh menceritakan satu hal yang menarik yang terjadi hari ini. Okay, so I will wait for your comment. You can write down on the chat room. So I really love if you share to us about a good thing that happening to you today. Okay, I will wait. Oke, teman-teman bisa share di kolom komentar mungkin di chat room ya, Zoom chat room. Hal menarik apa nih yang terjadi sama teman-teman hari ini? Maybe you might kind of have special activities, maybe like maybe you you got something new insight, you learn about something maybe, or maybe you get a new job maybe, or you do a new hobby maybe. You can mention on the chat room. All right, I'm still waiting for you to type some word, okay, in English to the chat room. I have a new pet. Oh my god. From Melati, you have a new pet. Congratulations. That is it cat or another animal? Okay, thank you so much, Melati, for sharing about your day. How about the others? How about the others? I'm waiting for your story today. Okay. I do nothing during this holiday. Oh, so you are in holiday. It's a good thing. Just scrolling on my Twitter and Instagram. All right. You must be found various kind information on that platform. Yolanda from Yolanda. Thank you so much. How about the others? Today I'm happy because earlier I went to the beach. Wow, that's great. You must be see the sunset in the beach in the evening. That must be beautiful. I have same situation with Yolanda. Okay, do you guys friends? So that you have same situation? All right, just kidding. Okay, so this is from Aprilia and Willy. Okay, and then the next one, Alfida. Today I'm happy because I applied for a job, miss. Wish me luck. Okay, good luck. Hopefully, like you will be accepted on the company. All right. How about the other? How about the other? Please type some word. I get many certificate for my CV. Nurul Agnia. Oh my God, it will support your qualification as well. Okay. Today I cook Indomie. Everybody confirm food. Oh, everybody's confirm food. Oh my God. Yeah, I mean Indomie is something that we cannot ignore. From Angga, if I happen, what do you mean? If I happen to be on vacation, okay, in the village, the interesting thing is that there are lots of natural views that spoil my eyes. I do agree. Because in the village it's kind of natural, and then just like what is peaceful. I do agree that there must be a lot of beautiful scenery there. From Novi, I cooked squid today and it's really delicious. Oh my God. I want to try. You can give me okay, you can give me some of it. Okay. Okay, guys, thank you so much for your sharing. By the way, I really appreciate about your story, about you telling me your story today. Thank you so much. Okay, so the next one. Okay, the next one, this is like a brief introduction again in Sudut Bahasa, but because I have told you in the previous meeting actually,
karena saya udah maparin di, apa namanya, kelas sebelumnya, jadi saya mau secara singkat aja, cuma reminder. Jadi di sini bagi yang belum kenal Sudut Bahasa adalah kursusan bahasa Inggris ya di Kediri, Jawa Timur. Oke, tempatnya di Jawa Timur. Oke, dan kita menyediakan beberapa program, baik untuk profesional maupun untuk teman-teman yang masih kuliah ataupun sekolah. Levelnya itu ada semua level, dari level basic atau beginner sampai advance gitu, ada semua, kita menyediakan. Oke, untuk teman-teman yang mau tes TOEFL, kita menyediakan kelas ketus, kelas TOEFL untuk semua, dan ini preparation, jadi teman-teman bisa mempelajari materinya dari dasar banget di sini ya. Oke, buat persiapan tes TOEFL. Oke, buat menunjang karir ada kelas yang lagi berlangsung sekarang, Speak Active. Speak Active ini adalah kelas speaking. Oke, yang akan, bisa mensupport karir teman-teman, misalkan teman-teman butuh bahasa Inggris di dalam pekerjaan ya. Oke, kemudian the next one, ini spesial banget buat teman-teman yang pengen daftar di BUMN. Karena dalam seleksi BUMN itu ada tes bahasa Inggrisnya, dan kita menyediakan kelas preparation-nya. Kita belajar materinya kupas tuntas soalnya, latihan, simulasi, semuanya ada di sana. Oke, sama yang terakhir ada sudut ISP. ISP ini sekali lagi kepanjangan dari English Specific Purpose, di mana teman-teman bisa request materi, kemudian kita akan sediakan materi sesuai dengan jenis pekerjaan teman-teman butuhnya di bidang apa, kayak gitu ya. Oke, thank you so much. And the next one, this is kind of, oh, sudah selesai ya? Oke, so teman-teman, bagi teman-teman yang, butuh info lebih lanjut ya tentang program-program yang ada di Sudut Bahasa, teman-teman bisa hubungin admin Sudut Bahasa, alright? Oke, selanjutnya kita review materi dulu ya. Oke. So, this is the common vocabularies. We're gonna review a little bit about this. So, teman-teman sudah submit tugasnya. I really appreciate that, and that's really good thing to start your English practicing journey. Okay, so saya udah dengar semua voice note-nya teman-teman. Okay, so some of you have really good pronunciation and really good sentence structure as well, but some of you still need kind of improvement on it. Oke, teman-teman ada yang udah bagus, ada yang masih tetap butuh improvement kayak gitu ya. Okay, but don't be worried, because in this class we're gonna recognize like how to make a sentence, okay, and also how we practicing our speaking. Okay, the easiest way to practice speaking. Okay, teman-teman juga sudah ngirim apa namanya, tujuannya teman-teman sama targetnya teman-teman, rata-rata ini buat karir ya. Oke, buat menunjang karir gitu. Nah, teman-teman, jangan khawatir kalau misalkan masih menemui, apa ya, kendala, oke, dalam, menyusun kalimat, oke, karena di kelas ini kita akan bahas. We are on the learning process, so don't be worried if you make a mistake, that's normal. Oke, so don't worry to make mistake. Oke, selanjutnya teman-teman. Oke. Kita akan belajar dasar banget cara membuat kalimat. Kenapa kita harus tahu dasar atau cara paling mudah membuat kalimat? Karena ketika kita ngomong, kita menyampaikan sebuah ide. Oke, ketika kita ngomong, kita menyampaikan sebuah ide. Alright? Nah, ide yang kita sampaikan itu harus clear, harus jelas. Oke, bagaimana ide bisa dikatakan jelas itu ketika apa? Ketika dia lengkap, teman-teman. Oke, bagaimana ide yang lengkap? Ide yang lengkap itu terdiri dari yang pertama ada subjeknya. Subjek itu adalah hal yang mau kita bicarakan. Contoh, I drink a cup of coffee in the cafe. Okay, so I am talking about myself actually. Saya lagi ngomongin tentang diri sendiri, aktivitasnya saya. Berarti subjeknya di sini adalah saya.
gitu. Kalau misalkan Dewi drinks a cup of coffee in the cafe. Oke, berarti di situ yang lagi dibicarakan, orang yang lagi dibicarakan adalah si Dewi, gitu. Kita lagi ngomongin Dewi nih, kita lagi ngomongin Dewi itu lagi ngapain sekarang, kayak gitu. Jadi, pertama teman-teman harus tahu subjeknya apa, oke. Kalau misalkan subjeknya contohnya, "My cat my cat is sleeping right now." Oke, yang lagi diomongin di sini adalah kucing, kayak gitu. Walaupun dia selain manusia, tapi dia menjadi subjek utama dari kalimat yang saya sampaikan, kayak gitu. Itu subjek, oke. Yang kedua, ketika teman-teman udah nemu subjeknya, maka subjek harus wajib diikuti kata kerja. Kata kerja itu apa? Oke, kata kerja adalah kata yang menggambarkan aktivitas. Contohnya mana? Contohnya di list of vocabularies yang saya kasih, itu semuanya bentuknya kata kerja. Oke, karena itu artinya itu berupa aktivitas semua. Itu kata kerja. Jadi sebuah kalimat wajib ada kata kerjanya ya. Wajib. Hukumnya wajib. Oke, makanya saya memberikan list of vocabularies, jenisnya adalah jenis kata kerja. Oke, karena ini adalah jenis kata atau golongan kata yang teman-teman perlu kenali di awal-awal. Oke, oke. Subjek kata kerja, kemudian di belakangnya. Di belakangnya ada yang namanya pelengkap. Oke, pelengkap ini apa? Oke, kalau misalkan di bahasa Indonesia mungkin ada subjek, predikat, objek gitu ya. Nah, pelengkap ini bisa berupa objek, teman-teman. Bisa berupa kata keterangan tempat, oke. Bisa berupa apa namanya? Kata benda atau bisa berupa eh, kata-kata yang lain mungkin. Pelengkap ini sunnah, hukumnya sunnah. Maksudnya apa sunnah? Boleh ada, boleh enggak. Kalau misalkan teman-teman bilang, I eat, udah I eat doang, ya artinya teman-teman makan gitu. Walaupun nggak lengkap, nggak tahu makannya apa, tapi teman-teman sudah menyampaikan suatu ide. Teman-teman sudah menyampaikan suatu kondisi, menyatakan suatu kondisi. Oke, tetap ada artinya. Oke, kalau misalkan teman-teman contoh, kata kerja aja, misalkan eat, siapa yang lagi makan gitu, kita nggak tahu siapa yang lagi makan gitu. Tetap harus ada subjeknya. Yang wajib ada subjek sama kata kerja. Kalau pelengkap boleh ada, boleh enggak. Ya, sekali lagi pelengkap boleh ada, boleh enggak. Misalkan, I eat meatballs. Saya makan bakso. Boleh? Bolehkah begitu? Boleh banget. Nggak apa-apa gitu. Kalau misalkan I eat aja boleh nggak? Ya boleh gitu. Nggak apa-apa, karena sudah memenuhi komponen yang wajib yaitu subjek dan kata kerja. Oke, kita di sini, lihat beberapa contohnya. Yang dinamakan subjek itu biasanya, diwakilkan dengan kata ganti. Kata gantinya apa? Kalau dalam bahasa Inggris, ini list-nya, ada I, saya, you, kamu, we, kita, they, mereka, he, dia laki-laki, she, dia perempuan, dan it, dia benda ya, yang berupanya benda selain manusia. Oke, kalau subjek saya yakin teman-teman kayak udah pernah kenalan di bangku sekolah ya, dengan subjek-subjek ini, kayak gitu. Mungkin teman-teman belum tahu urgensinya yang mana sih yang harus muncul dalam sebuah kalimat, mungkin teman-teman, apa namanya, masih belum jelas tentang itu. Makanya di sini saya tekankan yang wajib dikenali adalah subjek dan kata kerja. Pelengkap wajib tidak wajib, tapi teman-teman tetap perlu tahu gitu, barangkali teman-teman butuh kan untuk menyampaikan suatu ide, kayak gitu. Oke, jadi pelengkap ini bisa macam-macam teman-teman, makanya saya, apa namanya, saya, bedakan contohnya, oke, I drink bisa mineral water, I drink bisa milk, bisa drink coffee, bisa jus, bisa tea, bisa honey, bisa soda, itu terserah teman-teman, karena itu sifatnya adalah pelengkap. Oke. Oke, sampai sini dulu teman-teman, sampai sini dulu. Do you have any question about how to make a sentence? Tentang bagaimana cara membuat kalimat.
Oke. Sekali lagi kita, belajar cara membuat kalimat dasar dulu, oke. Karena ketika misalkan kita mau deliver ide 1 paragraf, 2 paragraf, mungkin 2 menit, 3 menit, atau kita mau ngobrol sama native speaker mungkin 1 jam, 2 jam, dasarnya adalah dari kalimat dulu, teman-teman. Ketika teman-teman dasar kalimatnya sudah kuat, teman-teman mau mengembangkan idenya semakin banyak, itu akan semakin mudah, gitu. Oke, jadi dasarnya dulu. Alright, do you have any questions so far? If you have any question, you might directly turn on your microphone or you can type your question on the chat room. Okay, there's someone. Oh no, okay. So it's pretty clear, right? Okay. How about the others? Before I jump into the next session. All right, okay. If you're already clear, then we're gonna continue the next one to the next one. Oke, so sekarang waktunya praktek. Oke, sekarang prakteknya adalah ceritakan tentang aktivitasmu hari ini kepada temanmu. Oke, jadi nanti saya akan bagi teman-teman menjadi per kelompok ya. Satu kelompok isinya 3 orang. Nanti tugasnya teman-teman di kelompok itu adalah menceritakan tentang aktivitas hari ini. Bagaimana cara menceritakan aktivitasnya? Oke, subjeknya udah jelas kalau kali ini, karena saya mintanya menceritakan tentang diri sendiri, berarti subjeknya adalah dirimu sendiri, which is I. Jadi subjeknya adalah I. Kemudian aktivitasnya apa? Teman-teman kalau misalkan nggak tahu artinya, teman-teman boleh lihat di list common vocabularies, itu isinya daily activities semua. Teman-teman bisa lihat di sana, ya. Kemudian yang kedua adalah masing-masing siswa mendapat waktu 2 menit untuk bercerita. Oke, jadi buat praktek, teman-teman ceritakan tentang aktivitas teman-teman selama 2 menit. Nanti saya kasih aba-aba, misalkan, orang pertama silahkan bercerita, oke. Pertama teman-teman masuk, grup dulu, terus nanti ditentukan siapa yang mau cerita pertama, kedua, ketiga, nanti saya akan kasih aba-aba, orang pertama silahkan bercerita. Berarti orang pertama, ceritakan, nanti ketika sudah 2 menit saya akan stop. Stop, gantian orang kedua. Nanti orang kedua silakan bercerita, dan kalau udah selesai, kalau udah waktunya habis, saya bilang stop dan gantian orang ketiga. Kayak gitu ya. Okay, do you have any questions so far about the instruction? Ada pertanyaan dulu? Kalau nggak ada, saya akan langsung bagi ke dalam kelompok ya. Oke, teman-teman silahkan gunakan kesempatan ini untuk praktis. Oke, karena kalau bahasa Inggris, apalagi speaking, itu harus praktis. Oke, biar terasa ya, biar terasa kendalanya nanti ada di mana. Oke, saya akan langsung aja bagi. Teman-teman, ini ada 25 orang ya. Alright, berarti okay, it's kind of 8 group. Oke, teman-teman kalau udah ada invitation-nya silahkan langsung join di breakout room. Oke, silahkan teman-teman join. Mungkin ada yang kebagian 2 orang doang ya. Oke, silahkan join dulu semua. Oke,
Okay, for Sean, you might join the breakout room. Untuk Sean nanti kalau misalkan udah di meeting ini silahkan join ininya ya, join grupnya ya. Oke. Oke, ada yang belum ke-assign ya? Oke. Kak Tiara silahkan join breakout room. Hai Naftalia.
Udah tuh. Belum, bentar. Aku mau join beberapa room dulu, tapi tadi loadingnya lama banget. Oke. Alright, guys, so welcome back to this session. So I already end the breakout room, so it will be end on 39 seconds. Okay, so I want to ask to you actually. Okay, it's 25 seconds more. Some of you might still talking. Alright. Oke, saya close dulu. Semuanya udah masuk ke main session semua. So, saya mau tanya dulu nih sama teman-teman. Kayak yang tadi udah coba ceritakan tentang daily aktivitasnya ke teman yang lain. Oke. So, apa yang teman-teman rasain ketika tadi practice? Can you please share your feeling when you practice? Like, do you have any nervousness to talk to your friend? Or do you have some difficulties on the pronunciation? Or you have some difficulties on grammar? You can share to me. Alright. Kak, tadi tuh kita nunggu admin atau tutornya kah? Nggak usah. Nggak usah nunggu tadi, langsung speaking aja. Ada yang tadi belum speaking? Langsung cerita, tadi saya ngirim broadcast, ngirim tanda lewat broadcast, lewat message, kalau misalkan sudah dimulai, atau sudah selesai, atau lagi ganti orang, kayak gitu. Oke, tadi ada kendala nggak teman-teman waktu ceritain tentang aktivitas sehari-harinya? Atau ada yang nervous and awkward? Ya, karena baru ketemu temennya ya, nervous. Ada yang tadi, apa namanya, masih susah ngomong pakai bahasa Inggris atau mungkin masih cerita pakai bahasa Indonesia? Adakah nervous? Oke. I'm so nervous. Yes, mix, ada yang mix, oke. Teman-teman kalau disuruh spontan kayak gini, maksudnya praktek speaking secara spontan, susah nggak? Susah, kalau kemarin kan record ya, kalau kemarin kan recording, jadi teman-teman masih ada waktu buat preparation, waktunya juga panjang. Nah, kalau sekarang, it's a short time, nggak ada persiapan, kemudian dadakan kayak tahu bulat. Teman-teman, apa yang teman-teman rasain? Sunda Aceh, oke. Mix bahasanya Sunda Aceh gitu. Oke, anxious because I'm scared when I try to communicate to someone, sometimes I might disturb someone. Oh, no, not at all. In this class, you not disturb someone, both of them. Yes, mix. Okay. Sunda. Okay. Okay, guys, thank you so much for sharing. So here it is. Mungkin ada teman-teman yang apa namanya, yang masih grogi, mungkin nggak apa-apa. Itu adalah fase yang wajar.
dalam belajar speaking. Oke, jadi don't worry. Atau teman-teman ada yang masih mix tadi katanya bahasanya masih di-mix, nggak apa-apa gitu. Because we just started karena kita baru aja mulai kelas ini. Oke, baru praktek, pertama praktek jadinya praktek secara dadakan ya. Jadinya di situ kemampuan bahasa Inggris teman-teman diuji gitu. Kalau kemarin masih ada persiapan, oke, pastinya banyak yang benar. Setelah saya koreksi banyak dari teman-teman yang menyampaikan kalimat dengan benar gitu. Tapi pada kali ini mungkin teman-teman karena dadakan jadi agak struggling buat, nyusun kalimatnya, kayak gitu ya. Oke, teman-teman ini dia yang mau saya share, tips yang mau saya share biar teman-teman mengurangi grogi, mengurangi nervous, mengurangi, teman-teman mikir kalau bahasa Inggris itu susah. Oke, hentikan mindset-mindset berikut, hentikan pola pikir berikut atau anggapan-anggapan berikut. Bahasa Inggris itu susah. Oke, bahasa Inggris sebenarnya mudah dipelajarin kalau kita mau praktek secara rutin. Itu mudah banget sebenarnya. Possible, teman-teman mau, menguasai bahasa Inggris dalam 4 bulan, waktu 4 bulan sebenarnya itu possible banget. Oke, jadi nggak susah sama sekali, asal kita udah punya niat dan kemauan, dan kita juga punya tujuan. Teman-teman juga kemarin udah ngeset tujuan teman-teman apa. Oke, nggak pede, takut salah. Oke, teman-teman hilangkan, perasaan-perasaan takut salah, mungkin itu muncul ya, tapi ketika perasaan takut salah itu muncul, ingatkan ke diri teman-teman kalau ini adalah proses belajar. Dalam proses belajar, teman-teman wajar ketika melakukan kesalahan, ya. Oke. Alright, terus grammar itu susah, nggak susah sama sekali teman-teman. Pola dasarnya itu semuanya sama, semua grammar tuh pada dasarnya, pola dasarnya adalah subjek, kata kerja, pelengkap. Itu pola dasar. Dan itu diterapkan hampir ke semua pola grammar, baik itu present tense, kalau mungkin teman-teman pernah belajar, simple present tense, simple past, simple future, apa sih bedanya Miss? Ada bedanya, tapi dasarnya itu sama, subjek, kata kerja, sama pelengkap, kayak gitu. Kemudian prakteknya susah. Ya, ketika teman-teman dengerin native speaker mungkin atau dengerin saya ngomong, teman-teman paham, maksudnya apa paham. Tapi ketika ngomong sendiri, it's another experience, itu adalah, pengalaman lain, karena apa? Speaking is about you produce an idea. Teman-teman memproduksi suatu ide atau teman-teman, apa namanya, menyatakan atau deliver informasi dari yang ada di pikiran teman-teman ke lawan bicara. Oke, makanya harus praktek. Praktek adalah, apa ya, sesuatu yang beda daripada cuma mendengarkan doang, ya. Oke, kemudian susah ngapalin kosakata. Oke, sekali lagi ada banyak kosakata dalam bahasa Inggris, teman-teman nggak perlu ngapalin semuanya. Cukup kosakata-kosakata yang paling sering digunakan. Oke, kecuali teman-teman udah spesialis nih, misalkan teman-teman tuh dokter, teman-teman itu adalah manajer, teman-teman itu adalah, kerja di pertambangan, mungkin vocabulary-nya ada beberapa yang spesifik kayak gitu. Namun dasarnya itu tetap sama biasanya kayak are you, we, they, kata kerja, keseharian itu masih tetap sering dipakai, gitu ya. So, jangan khawatir, we gonna learn about it step by step. Oke, kemudian bingung mau mulai dari mana? Oke, kalau teman-teman, bingung misalkan mau, apa namanya, mau speaking, terus bingung mau mulai dari mana dulu ya? Mau belajar speaking, mau mulai dari vocab dulu kah, grammar dulu kah, pronunciation dulu kah, bingung mana dulu yang harus dipelajarin? So, don't be worry, jangan khawatir. Oke, karena di fase ini ketika teman-teman udah nemuin problem teman-teman, yang teman-teman butuhin adalah support. Support-nya dalam bentuk apa? Bisa jadi lingkungan belajarnya. Ketika teman-teman pengen bisa speaking, maka teman-teman harus punya lingkungan belajar speaking. Kalaupun teman-teman di rumah sendirian, mungkin nggak punya teman yang buat practice bahasa Inggris, oke, teman-teman, apa namanya, bisa mencari mentor yang qualified ngajar bahasa Inggris. Oke, ketika sudah ketemu mentor, teman-teman akan ketemu lingkungan belajar di situ. Nah, di situ
semangat teman-teman akan terpacu. Oke, kemudian teman-teman juga butuh arahan berarti. Kalau tadi bingung mau mulai dari mana, mau belajar aspek bahasa Inggris yang mana dulu, berarti teman-teman butuh formula, butuh arahan dari orang yang pernah belajar bahasa Inggris. Oke, kemudian teman-teman juga butuh tips. Oke, teman-teman praktek dulu speaking-nya, kemudian dari situ, orang yang udah qualified ngajar bahasa Inggris atau orang yang udah bisa bahasa Inggris akan memberikan tips gimana cara prakteknya, gitu. Kemudian butuh teman, ini yang tadi saya mention di awal, butuh teman buat praktis, gitu. Memang bisa ngomong sendirian mungkin di rumah ya pakai bahasa Inggris buat praktis, tapi siapa yang memvalidasi kalau nggak punya teman? Siapa yang bisa, mengkoreksi apakah itu sudah tepat atau belum? Oke, jadi sekali lagi teman-teman butuh partner buat praktek, untuk step awal ya. Oke, kemudian butuh sumber belajar. Oke, teman-teman butuh sumber belajar, kayak misalkan, grammar-nya belajar yang mana dulu, pronunciation-nya belajar kata yang mana dulu gitu, vocabularies-nya kata yang mana dulu yang harus dipelajarin. Oke, dan, teman-teman sekali lagi, Speak Active ini sebenarnya kelas lanjutan teman-teman. Kalau kemarin saya udah mention, dari aspek bahasa Inggris yang wajib teman-teman kuasai, grammar, pronunciation, gitu. Kemarin kalau nggak salah nomor 1 sampai 4 ya, vocabularies, ide, tujuan, kemudian grammar itu kita pelajari sekilas di kelas free trial ini. Oke, tapi untuk kelas kelanjutan kita bakal bahas pronunciation, kemudian juga ada habit, gimana caranya kita mendorong teman-teman untuk terbiasa ngomong pakai bahasa Inggris, ya. Kemudian konsistensi dalam belajar gitu, karena kita punya jadwal ya kelasnya, maka, teman-teman di situ akan terdorong buat praktek setiap hari, kayak gitu ya. Oke, jadi kelas Speak Active ini adalah kelas lanjutan sekali lagi. Kelas lanjutan ini bakal dibuka tanggal 24 Juli, dimulai tanggal 24 Juli sampai dengan 4 Agustus 2023 dan ini 8 kali pertemuan. Kita udah siapin materi lanjutan buat 8 kali pertemuan. Tapi teman-teman, bagi yang daftarnya itu cepet ya, bisa dari kemarin ataupun sampai tanggal 21, teman-teman dapat 2 kelas gratis lain. Jadi dapat 10 pertemuan ya. Dan plusnya lagi teman-teman bakal dapat diskon 45%, yaitu harganya turun jadi 250 aja. Oke. Buat teman-teman, bagi kalian yang daftarnya lewat dari tanggal 21 Juli, maka kelas gratis 2 kali mengulangnya itu hangus. Oke, dan harganya naik jadi 299 kayak gitu. Sayang banget ya. Mending menurut saya teman-teman, booking kelas lebih awal biar dapat harga yang murah dan lagi teman-teman dapat 2 kali kelas gratis, kayak gitu, ya. Oke, bagi yang berminat, oke silahkan langsung aja chat ke admin Sudut Bahasa. Oke. Oke, ada pertanyaan seputar program? Oke, ada yang nanya nih, "Miss, ini cuma kelas speaking aja ya, kalau kelas TOEFL gimana?" Oke, kalau kelas TOEFL teman-teman bisa langsung chat admin, nanti diarahkan untuk mendaftar program TOEFL-nya. Oke. Kalau aku melupakan grammar waktu speaking, oke. Oke, makanya di kelas Speak Active ini kita praktis gimana kita praktis grammar juga, pronunciation juga, oke, dan vocabularies juga. Oke, nanti bisa chat admin ya buat info lebih lanjut, nanti akan dikasih tahu cara daftarnya kayak gimana. Baik program-program yang lain ataupun program yang akan kita running, oke, yaitu Speak Active ini sendiri. Oke, selanjutnya selanjutnya kita ke tugas teman-teman. Jadi ada tugas buat day 2. Oke, teman-teman, silahkan, membuat 10 kalimat kayak kemarin, tapi, dengan kata nomor 11 sampai dengan 20. Kalau kemarin teman-teman udah bikin kalimat dari nomor 1 sampai dengan nomor 10, maka next-nya teman-teman silahkan kirimkan voice note, oke, batas akhirnya jam 5 kayak biasa ya. Oke, dan bikin 10 kalimat dari vocabularies nomor 11 sampai dengan nomor 20.
Dan note ya teman-teman, saya kasih saran jangan menggunakan subjek yang sama. Oke, saya minta jangan menggunakan subjek yang sama. Kemudian yang kedua, jangan cari di Google. Oke, sebenarnya di Google sudah banyak kalau teman-teman cari semuanya ada di Google. Tapi untuk praktis, untuk proses belajar secara real di mana ada pengetahuan baru masuk ke teman-teman, ada skill baru masuk ke teman-teman, teman-teman usahakan jangan pakai bantuan apapun dulu. Oke, maksimalkan kemampuan teman-teman karena saya yakin teman-teman lebih dari bisa. Oke, jangan konfirmasi ke siapa-siapa dulu, just do it. Oke, just record it directly. Alright? Oke, itu sarannya dari saya. Oke. Alright, oke. Buat teman-teman kayak biasa, buat klaim sertifikat, oke, teman-teman bisa isi linknya yang nanti dikasih sama admin. Oke, teman-teman silakan isi absensinya dulu. Oke, karena waktunya juga menjelang habis ya, saya minta waktu buat teman-teman buat sesi dokumentasi, oke, foto bersama. Silakan teman-teman on-kan kameranya. Mohon kesediaan ya buat on kamera. Oke, terima kasih. Oke, silakan admin buat capture screen-nya. Terima kasih yang udah on. Ya, Oke, yang belum ya silahkan. teman-teman ketiga. Baik. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih Ya, admin dan teman-teman semua yang udah on cam. Alright, terima kasih banyak buat hari ini. Kuncinya adalah konsisten practice kalau bahasa Inggris. Makanya saya mohon kesediaannya teman-teman buat ngerjain tugas voice note kayak kemarin ya. Oke, thank you so much for today. And oke, ini absensinya boleh teman-teman klik atau kopikan dulu. Karena yang dapat absensi ini khusus teman-teman yang datang hari ini aja. Yang lain berarti yang nggak datang sertifikatnya akan gugur ya. Oke, silahkan klik dulu sambil sambil teman-teman ngisi absensi, kita tutup dulu kelas pada pertemuan hari ini. Oke, let's close the world class today by pray together based on our personal belief and pray please. Berdoa dimulai. Alright, selesai. Terima kasih banyak atas kedatangannya. Oke, semoga konsisten sampai besok. Oke, see you in the next meeting. Goodbye. Thank you so much. Okay, see you again. Okay, thank you so much. Alright.